Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asis Abdullah dari Politeknik Atim Makassar, jurusan Teknik Kimia Mineral, kelas Dual System. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat sistem kendali level air pada tangki berbasis PNID controller dengan menggunakan MATLAB. Nah, baiklah. Pertama-tama, kita akan membuat blok diagram dari tangki. Pertama-tama kita mengambil konstanta sebanyak 3. Kita ambil konstan dari source. Kemudian kita tambahkan subtract yang digunakan untuk mengurang. Dan selanjutnya kita pilih divide untuk pembagiannya. Dan integrator dari continuous dan saturation dari discontinuous, dan kemudian kita pilih scope. Mengapa kita memilih scope? Karena kita akan lebih menitikberatkan pada grafik. Jadi kita dapat mengambil scope ini dari sink. Selanjutnya kita rangkai di berikut ini. Nah, setelah itu kita ubah itu merupakan luas penampang dari tangki. Jadi kita ganti menjadi A. Dan di sini kita ubah menjadi key in, dan yang ini menjadi key out. Selanjutnya kita ubah di integrator menjadi H0. Oke, terus saturation kita ubah upper limitnya menjadi 100 dan lower limitnya menjadi 0. Oke. Nah, di sini kita akan mencari debit air. Di mana rumusnya itu? Di sini kita mencari debit air menggunakan rumus P kali diameter bagi 2 pangkat 2, di mana kita menggunakan beberapa variasi waktu. Nah, inilah hasil debit dari beberapa atau variasi dari berbagai waktu yang ditentukan. Nah, kita mengambil waktu 900 detik. Dan kemudian kita ganti key in-nya. Nah, outputnya 0. Oke. Kemudian kita blok dan kita pilih fit system, dan diperolehlah model dari tangki. Nah, inilah hasil dari pemodelannya. Dan out ini adalah input yang akan masuk ke tangki. Dan ini adalah outputnya, ubah menjadi H. Nah, kita rapikan agar terlihat lebih baik lagi. Nah, inilah yang dinamakan diagram blok dari tangki. Kemudian kita ubah ini, kita tambahkan parameternya. Parameternya itu ada 3. Ada D atau diameter dari tangki,
dengan satuan meter, kemudian H0 atau level mula-mula dengan satuan meter, kemudian Hmax atau tinggi dengan satuan meter. Kemudian ini kita ketik menjadi parameter tangki, dan ini kita ketik inputlah nilai parameter tangki. Nah, di sini kita ubah parameternya, di mana kita telah mengasumsikannya seperti berikut. Kemudian didapatlah grafiknya seperti ini, berdasarkan nilai diameter dan tinggi yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat diagram blok dari valve, di mana kita mengambil konstan sebanyak 5 dan terlebih dahulu rotasi agar lebih mudah ingin dirangkai. Nah, kemudian kita pilih subscribe banyak 3. Nah, selanjutnya kita pilih divide sebagai pembaginya. Dan produk, kemudian sebagai penjumlahnya. Nah, di sini Y2 dan yang ini Y1. Kemudian yang di bawah ini kita ubah menjadi X2 dan X1. Nah, itu kita balik terlebih dahulu menjadi kurang tambah agar lebih memudahkan ketika dirangkai. Nah, kita rangkai X2, Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Nah, hasil dari pengurangan Y2 kurang Y1 kita bagi dengan X2 dikurang X1. Selanjutnya itu X dikurang X1. Kemudian hasilnya akan kita kali dengan hasil pengurangan X kurang X1. Dan kita tambah dengan Y1. Nah, seperti inilah model matematikanya. Selanjutnya, kita ubah di Y2 menjadi Max, dan Y1-nya kita ubah menjadi 0. Dan X2 kita ubah menjadi 100, dan X1-nya kita ubah menjadi 0. Nah, setelah itu kita tambahkan saturation sebagai batasannya, di mana 5
limitnya itu 100 dan lower limitnya atau batasan terendahnya itu 0. Kemudian kita blok, klik salah satunya, kemudian create subsystem. Nah, diperolehlah valve. Nah, di sini kita ubah menjadi valve. Dan yang ini kita hapus. Nah, inilah bentuk atau model matematika dari valve. Di sini inputnya kita ubah menjadi persen dan outputnya kita ubah menjadi key. Oke. Nah, kita akan masukkan parameternya, di mana parameternya itu hanya satu, yaitu atau debit air maksimum, dengan satuannya yaitu meter kubik per second. Kemudian ketikkan parameter valve dengan description, inputlah nilai parameter valve. Oke. Selanjutnya akan kita letakkan di antara head point dan tangki. Kita buat menjadi dua, yaitu valve input dan valve output. Nah, ini akan kita geser ke samping agar lebih rapi jika kita akan memasukkan PID controllernya dan fit controlnya. Nah, ini kita ubah menjadi DV atau derivatif variabel, merupakan gangguan-gangguan. Nah, di sini kita ubah, kita akan membuat full switch feedback control, di mana kita buat berbentuk seperti lingkaran. Nah, kita letakkan di sebelah set point. Kemudian kita rangkai dan juga akan di mana ada konstan dan gain sebanyak 3. Kemudian ada integrator dan derivatif. Kemudian kita rangkai seperti berikut. Nah, kemudian kita tambahkan add untuk penjumlahannya, di mana kita menggunakan 3 penjumlahan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan mengganti namanya, di mana gain yang pertama kita ubah menjadi KP atau konstanta proporsional. Gain yang kedua kita ubah menjadi KI atau konstanta integral. Dan gain yang terakhir itu kita ubah menjadi KD atau konstanta derivatif. Nah, setelah namanya kita ganti atau ubah, kita blok dan klik salah satunya dan create subsystem. Kemudian dihapus, diperolehlah PID controllernya.
Nah, inilah model matematikanya. Kita ganti inputnya menjadi E atau error, dan outputnya kita ubah menjadi MV atau multiple variable. Nah, selanjutnya kita letakkan di antara valve dan feedback controlnya. Kemudian masukkan parameternya. Parameternya ada 3, yaitu KP, KI, dan KD, di mana KP adalah konstanta proporsional dan KI konstanta I atau konstanta integral, dan KD atau konstanta derivatif. Kemudian kita masukkan ini menjadi parameter PID, dan description-nya kita ketik inputlah nilai parameter PID. Nah, oke. Setelah itu kita masukkan konstanta P-nya. Nah, di sini kita akan melihat grafiknya. Nah, seperti inilah grafiknya. Kemudian kita ubah konstanta P-nya, mana menjadi 10. Oke. Dan kita masukkan nilai valve-nya seperti yang telah kita cari dari awal. Nah, sebelum itu, untuk valve outputnya, debit airnya kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus debit air, di mana P kali diameter per 2 pangkat 2 dikali tinggi per waktu. Nah, kita menggunakan waktu yang variatif. Kemudian, pilih salah satunya dan masukkan ke dalam valve output. Nah, kita akan melihat grafik. Nah, seperti inilah grafiknya. Sehingga kita dapat membandingkan ketika PID kontrolnya berbeda, maka grafik yang diperoleh juga akan berbeda. Selanjutnya kita akan mengubah warna backgroundnya dan warna tools dari diagram bloknya. Ini merupakan diagram blok dari sistem pengendali air. Untuk set point-nya kita ubah menjadi orange, dan feedback controlnya kita ubah menjadi hijau tua, dan PID controlnya kita ubah menjadi abu-abu, dan valve-nya kita ubah menjadi kuning, di mana valve inputnya dan valve outputnya itu sama warnanya, yaitu kuning, dan DV-nya yaitu warna biru, dan tangki kita ubah menjadi warna pink, dan output transportnya kita beri warna merah. Itulah tadi cara membuat sistem kendali level air pada tangki berbasis PNID controller. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.